Sahabat yang baik, salam sehat. Mudah-mudahan masker ini tidak bocor. Jangan sampai bocor. Dan mari kita tetap memakai masker. Cari Angin Koran Tempo kali ini, edisi 30 Mei 2021. Judulnya memang bocor. Tapi apa masalah yang mau saya katakan secara ringan itu? Ikuti terus dan jangan lupa subscribe channel saya ini. Oke? Saya mulai. Bocor. 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 Iklan di televisi ini pernah viral. Sering dijadikan bahan guyonan yang lepas dari konteksnya. Pesan iklan itu sudah dikaburkan oleh berbagai tafsir yang nyeleneh. Demikianlah, ada bocor yang serius, ada bocor yang bercanda, bahkan ada bocor yang rada-rada jorok. Kalau yang bocor data kependudukan, tentu teramat serius. Apalagi kalau sumbernya dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan. Tak peduli apakah kebocoran itu dalam jumlah jutaan orang atau cuma 100.000 dua, angka yang sebenarnya luar biasa. Para pelaku kejahatan akan dapat dengan mudah memanfaatkan file yang bocor itu. Segala dokumen bisa dipalsukan. Kejahatan akan marak, terutama kejahatan dalam transaksi keuangan. Apakah itu masalah perbankan, urusan pinjam-meminjam, dan sebagainya. Penjahat bisa dengan mudah membobol rekening seseorang. Atau orang tiba-tiba didatangi oleh debt collector karena terdaftar sebagai peminjam online atau pinjol yang sekarang populer. Kasus terakhir ini dalam bentuknya yang masih kecil sudah terjadi. Lalu orang teringat akan adanya rancangan undang-undang perlindungan data pribadi yang tidak urung disahkan DPR. Ingatan yang sebentar lagi juga akan dilupakan orang. Bagaimana kalau kebocoran yang satu ini? Apakah serius atau bercanda? Yakni bocornya soal-soal tes kebangsaan yang membuat 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi tidak lulus menjadi ASN. Kasusnya jelas serius, karena ini sebuah rekayasa untuk menggusur pemberantas korupsi yang konon berintegritas. Juga menyangkut pelemahan KPK yang terstruktur sejak dari revisi undang-undangnya. Tapi kalau mau disebut bercanda, tidak ada salahnya juga. Karena Presiden Joko Widodo jelas menyebutkan agar tes itu tidak dipergunakan sebagai pemutus hubungan kerja. Sementara Badan Kepegawaian Negara BKN menganggap arahan Presiden Jokowi sudah dilaksanakan dan hasilnya 24 orang bisa dibina dan 51 lainnya sudah merah. Yang bisa dibina akan dites ulang dan yang merah tetap dipecat. Ini menarik. BKN memposisikan badannya, lembaganya jauh di atas presiden. Bahkan setara dengan Tuhan. Demikian menurut beberapa pakar.
karena tahu siapa yang bisa dibina dan siapa yang tidak. Masuk akal juga sindiran ini. Ini jelas BKN bercanda dengan karir seseorang. Sebenarnya sendiri BKN juga bukan instansi yang rapi. Bayangkanlah, ada 97.000 ASN yang gajinya selalu dibayar sejak tahun 2002. Tapi orangnya tidak ada. Hampir 1 dasawarsa berlalu begitu saja. Dan baru saja hal ini dibocorkan. Bagaimana kalau seluruh ASN di BKN juga dites kebangsaan, sehingga tahu bagaimana mengelola uang rakyat? Sudahlah, mari kita menghibur diri dengan kebocoran yang full guyonan soal Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Kader PDI Perjuangan ini tidak diundang untuk konsultasi partai di kotanya sendiri, di Semarang, karena dianggap aktif di media sosial. Padahal Ganjar sudah aktif di media sosial sejak dulu. Di Twitter misalnya, apapun keluhan orang yang menyangkut Jawa Tengah, segera dia tanggapi. Caranya membalas Twitter juga khas Ganjar Pranowo. Guyon dan terbuka. Bahwa orang kemudian suka Ganjar Pranowo, ya tentu masuk akal. Dan ketika sejumlah lembaga survei membocorkan kepopuleran Ganjar jauh di atas kepopuleran Puan Maharani, maka gusarlah petinggi PDI Perjuangan. Maklum, Puan adalah pewaris kepemimpinan partai itu, yang berarti peluangnya menjadi calon presiden pada 2024 terbuka lebar. Kita semua tahu, Pilpres itu adalah rakyat memilih calon presiden yang sudah ditentukan oleh partai politik. Dan beberapa partai politik, terutama partai yang besar, justru calon presidennya itu ditunjuk oleh ketua umum partai itu. Maka Ganjar diberi ganjaran. Namun ia santai saja. Ia justru makan mie instan yang diunggahnya di media sosial dengan narasi, ingat masa kos, 1 kurang 2 berlebih. Lalu orang heboh mencari makna dari makan mie yang berwarna kuning itu tanpa memakai saus merah. Orang-orang pun sibuk menganalisa apakah Ganjar melepaskan partai merah dan mencari dukungan ke partai kuning. Kenapa Ganjar baru sekarang sadar sebagai orang yang hanya kos di partai? Orang sibuk menganalisa. Para pengamat memberikan berbagai tafsiran-tafsiran. Padahal ribuan orang makan mie instan, tidak ada yang bocorin isi primbon tentang ini. Itu pun kalau ada memang buku tentang primbon mie instan. Repot amat membahas orang makan mie. Demikian sahabat yang baik, cari angin yang seringan angin. Namun sesungguhnya saya serius sekali mengajak kita semua untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya demi negara dan bangsa ini.
agar kapal bangsa yang kita tumpangi ini tidak bocor dan tenggelam. Salam sehat. Mari tetap